Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang PLH. Materi yang dipelajari hari ini yaitu mengetahui jenis-jenis teknologi sederhana. Anak-anak semuanya, pada minggu yang lalu Pak Nus sedikit memberikan gambaran tentang apotek hidup. Ya, tanaman apotek hidup, yaitu tanaman yang bisa digunakan sebagai obat atau tanaman obat. Anak semuanya, kalau kalian sudah punya kitab PLH, silahkan dibuka kitabnya halaman 3. Di halaman 3 itu kalian akan mengenal beberapa macam jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Ya. Pada minggu yang lalu menjanjikan bentuknya aja itu bagaimana, kunyit bagaimana, sirih bagaimana, kencur bagaimana. Nah, untuk itu tolong diperhatikan ya. Yang pertama yang kalian harus tahu apa itu diantaranya. Yang pertama yaitu jahe. Nah, ini jahe. Jahe ini bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Biasanya orang kalau pengen hangat-hangat ya minum jahe ini. Di samping itu jahe juga bisa berfungsi untuk memadukan suara. Biasanya para qori, imam itu kalau pengen suaranya bagus minum jahe. Ya, ini bentuknya jahe ini. Ya, kalian harus tahu bentuknya jahe seperti ini. Nah, di samping sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh, tanaman atau jahe ini bisa juga digunakan untuk penyakit perut. Ya, saya ulangi. Di samping untuk menghangatkan tubuh, ternyata jahe juga bisa digunakan untuk mengobati sakit perut seperti mual, muntah, diare, perut kembung. Itu bisa diatasi dengan jahe ini, Ya, sudah tahu anak-anak jahe, ya. Tanaman yang kedua apa anak-anak? Kunyit, ya. Sudah tahu anak-anak kunyit itu? Kunyit itu ya biasanya orang Jawa menyebut dengan nama kunir, ya. Ini bentuknya kunir atau kunyit. Bentuknya seperti ini. Tanaman kunyit atau kunir kalau dalam bahasa orang Jawa bisa dikenal sebagai kunir. Bisa digunakan untuk penyedap masakan. Misalkan apa? Misalkan masakan opor, ya. Misalkan masakan opor. Apalagi nasi kuning, gulai. Nah, ini bisa ditambahkan sebagai penyedap masakan. Yang namanya kunyit atau kunir ini bisa digunakan sebagai penyedap masakan. Dengan menggunakan kunyit atau kunir ini, masakan bisa menjadi lezat. Ya. Ya, di samping digunakan sebagai penyedap masakan, tanaman kunyit juga bisa digunakan untuk mengobati rasa gatal. Bisa dilihat kitabnya halaman 4.
bisa digunakan untuk mengobati gatal, membunuh virus, ya, dan lain sebagainya, ya. Saya ulangi, di samping sebagai penyedap masakan, tanaman kunyit atau kunir bisa juga digunakan untuk mengobati rasa gatal, membunuh virus, menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kalau ada orang terkena tekanan darah tinggi, bisa diatasi dengan kunyit atau kunir. Nah, menurunkan demam atau panas, bisa digunakan kunyit atau kunir. Menghilangkan bau badan, bisa. Diare, ya. Penambahan stamina, supaya stamina tubuh kuat, ditambahi kunyit ini. Di samping itu juga sebagai obat radang tenggorokan, gusi, itu manfaat dari tanaman kunyit. Nah, selanjutnya yaitu kencur. Kencur itu bentuknya bagaimana sih? Nah, kalau anak-anak ingin tahu bentuknya kencur itu seperti apa, nah ini bentuknya kencur, beda kan? Nah, ini adalah kencur. Kencur ini juga manfaatnya sangat banyak, ya. Apa saja, Pak? Ya, kencur bisa digunakan untuk mengobati influenza. Apa itu influenza? Pilek, batuk, dan serak di tenggorokan, ya. Masuk angin, kaki keseleo, mules, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di kitab halaman 4 juga, ya. Diare, emah, sakit kepala, dan lain sebagainya. Bisa digunakan kunyit ini. Dengan menggunakan kunyit, insya Allah, ya, dengan izin Allah, penyakit yang saya sebutkan tadi, serak, batuk, influenza, diare, sakit kepala, dan lain sebagainya, insya Allah dapat sembuh atas izin Allah. Yang selanjutnya, tanaman apotek hidup selanjutnya, yaitu temulawak. Kalian sering ya minum es temulawak. Ya, bentuknya bagaimana es temulawak itu? Nah, kalau kalian biasanya itu hanya sekedar tahu es temulawak, tapi asalnya bagaimana temulawak itu? Nah, ini adalah temulawak. Jadi yang biasanya kalian minum es temulawak itu asalnya dari sini. Diiris-iris, ya. Setelah itu dijemur di panas matahari sampai kering, ya. Dijemur sampai kering. Kalau sudah kering, nah ini bisa dimasukkan ke dalam air. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah minuman yang segar, yaitu temulawak. Biasanya anak-anak sangat suka sekali ya es temulawak. Memang manfaatnya juga banyak, ya. Apa saja sih, Pak, manfaat dari temulawak itu untuk apa? Nah, tanaman temulawak kalau di dalam daerah Madura sana dikenal dengan temulaba. Nah, bukan temulawak loh ya. Kalau Madura dikenal dengan nama temuleba. Nah, ya, temulaba ya. Itu Madura. Tapi orang Jawa biasa mengenal dengan nama temulawak. Temulawak sangat baik digunakan untuk mengobati diare, sakit kuning, perut kembung, emah, badan pegel-pegel. Nah, ini bisa digunakan temulawak untuk mengobati penyakit yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu daun sirih. Ya, daun sirih itu yang mana sih, Pak? Nah, ini daun sirih. Nah, ya. Ini namanya daun sirih.
Daun sirih ini termasuk tanaman obat atau apotek hidup. Manfaatnya juga banyak sekali. Ya, lihat daun sirih ya. Apa saja Pak manfaat daun sirih? Ya, daun sirih memiliki manfaat yang banyak sekali. Ya, yaitu selain sebagai tanaman herbal, bisa juga untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Apa saja Pak penyakit yang bisa diobati dengan daun sirih? Penyakit yang bisa diobati dengan daun sirih diantaranya batuk berdahak, ya, sariawan, batuk alergi, sakit gigi, banyak jerawat, demam, dan lain sebagainya. Ada asma dan lain sebagainya. Bisa kalian baca kitabnya di halaman 5 dan 6. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang terakhir yaitu apa? Seladri. Nah, seladri itu bentuknya bagaimana? Ya, mohon maaf anak-anak, ini tanamannya agak layu ini ya. Saya mengambilnya ini agak layu ini tanamannya. Ini namanya seladri. Ya, seladri ini pun termasuk jenis apotek hidup. Nah, tanaman seladri bisa dimanfaatkan untuk penyedap rasa juga, ya. Di samping kunyit atau kunir tadi, ternyata seladri bisa juga digunakan sebagai penyedap rasa. Supaya masakan lebih lezat, ditambahi seladri. Ya, itu tadi adalah seladri. Gunanya sebagai apa? Sebagai penyedap rasa. Nah, anak-anak semuanya, di samping untuk penyedap rasa, ternyata daun seladri bisa juga digunakan untuk penyakit rematik, tulang dan otot ini ya, menurunkan tekanan darah tinggi, batuk, pilek, dan juga pengobatan pada mata. Ya, nyeri pada tulang ya. Tadi nyeri pada sendi, kencing manis, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan tanaman seladri. Nah, itulah anak-anak berbagai macam jenis tanaman apotek hidup yang kalian harus tahu. Dan sangat baik apabila ditanam di depan rumah kalian sebagai tanaman obat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dipraktekkan untuk menanam tanaman apotek hidup ini di depan, atau kalau kalian punya halaman yang luas bisa ditanam di situ sebagai tanaman obat atau apotek hidup. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.